ini kok polanya jadi mirip ya sama orang yang lagi PDKT. Gue coba jabarin ya. Hai, kita minggu lalu ngebahas tentang bagus jeleknya suatu karya. Videonya bisa lo lihat di sini. Terus lo inget nggak, kita nyimpulin bahwa mau karyanya bagus, mau jelek, itu jadi nggak penting. Karena yang penting adalah gimana si karya itu ngasih efek paling personal ke diri lo, ke diri gue juga, yaitu ke perasaan gue dan perasaan lo. Yang penting adalah gimana si karya itu ngasih efek paling personal ke diri lo. Kayak perasaan lo jadi kayak gimana abis lihat karya itu. Tapi pastinya sebelum lo bisa ngerasa tersentuh sama suatu karya itu harus bisa lo nikmatin dulu kan. Nah, gara-gara bahasan kita yang kemarin itu tentang bagus jeleknya suatu karya, gue mulai cari-cari sumber tentang gimana sih sebenarnya kita ngeproses karya seni di kepala kita gitu. Nah, dari situ gue ketemu sama salah satu bahasan bahwa ternyata ada 3 teori berbeda yang ngejelasin tentang cara menginterpretasi suatu karya. Nah, setelah gue lihat-lihat, ini kok polanya jadi mirip ya sama orang yang lagi PDKT. Gue coba jabarin ya. Cara yang pertama nih, menurut gue sama banget sama orang yang nothing tulus kalau PDKT. Anggaplah ini tuh, cara ini dimiliki sama seseorang yang namanya Amalia, which is itu temen gue. Nah, si Amalia ini kalau misalkan dia lagi dideketin sama cowok, dia tuh santai banget. Dia bakal nilai cowok ini tuh cocok sama dia apa enggak dari pembawaan si cowoknya. Jadi intention awal si cowoknya ke dia, datang ke dia itu mau ngapain? Dia mau ngajak temenan lah sebenarnya, atau mau pacaran atau mau ngapain, itu jadi nggak penting bagi dia. Fokusnya Amalia ini dia taruh di feelings dia sendiri. Kalau misalkan nanti cocok ya sikat, kalau enggak ya udah enggak, tinggalin gitu. Teori ini tuh disebut sebagai intentional fallacy. Jadi kalau menikmati sebuah karya, intention awal si artisnya bikin karya itu apa tuh udah jadi nggak penting lagi, karena bisa aja kan si artisnya itu udah meninggal, terus juga udah nggak bisa ditanya, atau sekalipun ada orang yang bisa ditanya belum tentu bener juga. Jadi kita nggak fokus ke fakta-fakta benerannya gitu. Jadi kita nikmatin karya aja. Sama kayak Amalia, PDKT aja gitu. Kalau cara interpretasi pakai teori yang kedua, ini tuh sama kayak orang yang lagi PDKT tapi pengennya yang pasti-pasti aja. Nah, kasus kedua ini sebenarnya sama banget kayak gue. Soalnya gue tuh ngerasa kalau lagi di PDKT-in, atau mungkin kalau gue PDKT, gue tuh pengen tahu aja orang ini tuh datang ke gue mau ngapain, tujuannya. Apakah lo mau ngajak gue temenan? Apa lo mau ngajak gue pacaran? Apa lo mau ngapain gitu? Pengennya prosesnya jelas aja gitu. Karena kalau misalkan enggak, menurut gue gak jelas dan buang-buang waktu. Nah, kalau misalkan lo kayak gue dalam menginterpretasi karya seni, lo bakal ngerasa kalau misalkan lo lihat suatu karya dan lo berusaha untuk menikmati karya itu, lo nggak bakalan bisa kalau lo nggak tahu tujuan seniman bikin karya itu tuh apa. Kalau misalkan lo tahu apa misalkan tujuannya, baru lo bisa relate gitu. Teori ini disebut sebagai non-intentional fallacy. Jadi bener-bener intention lah yang bikin suatu karya itu jadi meaningful buat lo dan mungkin long last bagi diri lo gitu. Jadi bisa lo inget terus, berkesan bagi lo. Nah, kalau misalkan gue mau hubungin sama video artsy yang waktu itu lo bisa nonton di sini. Kalau misalkan gue anaknya non-intentional fallacy banget nih, gue tuh bakal ngerasa kalau misalkan suatu karya nggak ada maksud tujuannya apa, itu tuh bakal kayak karya yang artsy doang aja. Jadi sekedar mungkin visually pleasing gitu. Tapi itu tadi nggak berkesan buat gue. Cara yang terakhir menurut teori yang ketiga, ini ada di tengah-tengah antara intentional fallacy dan non-intentional fallacy. Atau di antara si Amalia dan si Vinska. Di tengah-tengah itu ada namanya modus intentional fallacy. Ini kalau misalkan diibaratin di proses PDKT, gue ambil contoh aja temen gue yang namanya Aldo.
si Aldo ini megang prinsip kalau dia deketin cewek, dia nggak bakal directly bilang, gue lagi PDKT-in lu nih, gue sebenarnya pengen ngajak lu pacaran nantinya gitu. Nggak bakal kayak gitu. Dia bakal buat itu ya tersirat aja gitu, sampai si ceweknya nantinya bakal nyadar sendiri. Si ceweknya pada akhirnya bakal tahu juga kalau misalkan si Aldo sebenarnya ya pengen ngajak dia pacaran dan menerima maksud si Aldo juga gitu. Cuma Aldo nggak akan pernah bilang itu secara langsung, intentionally. Nah, kalau misalkan di karya seni, modus intentional fallacy ini semacam kayak lo ngasih senimannya ngasih constraint ke viewersnya tentang cara menikmati karyanya dia. Jadi lo sebagai viewers perlu tetap mempertimbangkan maksud si senimannya apa, tapi lo tetap juga bisa masukin interpretasi lo sendiri terhadap karya seni itu sesuai personal taste lo. Jadi pesan si senimannya nyampe, tapi lo juga tetap bisa elaborasi sesuai sama apa yang lo rasain sendiri gitu. Itu tadi 3 teori gimana cara kita memproses karya seni di otak kita, tapi gue mirip-miripin sama cara PDKT. Yang sebelum ini juga gue gak tahu sih kalau itu tuh ada 3 cara kayak gitu. Terus ternyata lebih seru juga ya kalau kita ngelihat suatu karya tuh gak cuma dari visualnya doang. Ibaratnya hidden meaning tuh bisa lebih seru buat diteliti gitu. Iya gak sih? Iya enggak. Dan kayaknya lo balik lagi nih ke diri lo. Lo lebih nyamannya lo tuh pakai cara yang mana? Atau next time lo lihat suatu karya, lo cobain aja satu, lo jadi Vinska, lo jadi Amalia, lo jadi Aldo. Kayaknya bakal lebih seru. Bye.